Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama AMMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan belajar membongkar dan memasang rasio gear atau gigi rasio mulai dari awal ya. Jadi untuk membuka ini pada sepeda motor Supra kali ini ya, Supra atau Astrea Grand sama aja. Jadi untuk membelah durennya, membelah mesinnya, kita mulai dari bak bagian kopling. Namun posisi bautnya ada di bagian magnet. Jadi kita balik dulu sebentar, kita buka bautnya. Kemudian kalau sudah bautnya terbuka, kita balik lagi tuh di posisi kopling. Kenapa di bagian posisi kopling membelahnya? Karena di posisi itulah yang cara mudah dan gampangnya. Ya, jadi lebih enak gitu cara untuk membukanya. Oke, untuk membukanya kita langsung buka aja, tengahnya agak kita tahan sedikit agar tidak berserakan. Perhatiin jangan sampai ada yang ketinggalan ini di crankcase satunya. Nah, sekarang udah kelihatan di sini ada engkol ya. Untuk as engkol kita nggak ada masalah, dengan as kruk stang seher juga nggak ada masalah, karena pada video kita kali ini kita akan fokus ke bagaimana cara pemasangan rasio gear yang benar dan tepat ya. Jadi kita akan fokus ke pemasangan. Insya Allah kalau untuk membongkarnya ya semua bisa ya. Kita cuman meretelin aja, kita buka sepinya, buka rengnya, buka giginya satu persatu. Insya Allah kita bisa semua. Tapi pada video kita kali ini kita akan lebih fokus ke cara pemasangannya. Jadi benar-benar kita ikutin, nanti ada beberapa rumus yang perlu diperhatikan agar supaya pemasangannya bisa tepat. Jadi yang pertama ya, untuk menyusun gigi rasio, perlu kita ketahui bahwa gigi rasio itu terbagi menjadi dua macam ya. Ada gigi rasio primer dan juga ada gigi rasio sekunder ya. Jadi di antara dua macam itu masing-masing itu mempunyai tiga ciri-ciri ya, tiga ciri-ciri. Yang pertama yang gigi rasio primer ya. Yang primer itu ciri-cirinya pertama asnya dulu. Asnya kecil tapi panjang ya. Ini asnya kecil tapi panjang. Kita akan pisahkan dahulu ya untuk mempermudah ya cara memasangnya. Ini kecil tapi panjang. Ini taruh bagian sini. Kemudian ini as yang berarti kalau ini primer, yang ini sekunder. Ini besar tapi pendek ya kalau dibandingkan ya. Ini kecil, yang primer kecil tapi panjang, yang sekunder besar tapi pendek. Asnya ya, asnya. Ini asnya. Itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua yaitu giginya, kalau yang primer giginya kecil-kecil. Berarti otomatis yang sekunder giginya besar-besar. Oke, kita pisahin langsung ya. Di antara gigi ini ya. Yang paling gampangnya kita cari aja yang paling besar di sini. Yang paling besar berarti otomatis ini punya sekunder ya. Dan yang paling kecil di antara ini ya, berarti ini punya primer. Oke ya. Nah, berarti tinggal menyisahkan ini lagi sisanya ya. Jadi di sisanya di sini ada persamaan gigi ya. Ini yang harus kita pisahkan. Nih yang ada lubang-lubangnya berarti sama. Ini ada kaki tiganya, berarti ini sama. Ini ya kita pisahkan. Kalau di antara dua ini yang paling kecil berarti punya primer, yang besar berarti milik sekunder ya. Kemudian ini jelas nih perbedaannya ya. Yang besar berarti punya sekunder, yang kecil berarti punya primer. Karena ciri yang kedua yaitu gigi primer giginya kecil-kecil, gigi sekunder giginya besar-besar. Dan ini satu otomatis punya sekunder. Karena ini giginya 4, 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini juga, ini termasuk gigi ya yang kecil ya, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dan 4. Oke ya, setelah terpisah itu ciri yang kedua. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu gigi satu primer itu dimulai dari yang terkecil. Ini yang primer tadi ya, ini kelompoknya primer. Di antara ini gigi satunya yang paling kecil. Nah, ini termasuk gigi ya. Ini termasuk gigi juga, berarti ini gigi satunya karena ini paling kecil ya. Ini boleh di luar dulu. Gigi satunya yang paling kecil, berarti gigi duanya di antara tiga ini mana yang agak besar dikit dari ini? Itu gigi dua.
Berarti selanjutnya gigi berapa? Gigi 3. Agak besar dikit lagi. Tuh. Ini yang paling besar di antara ini, gigi 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, ini perlu diketahui. Berarti ini yang primer. Berarti yang sekunder itu cirinya adalah kebalikannya primer. Kalau gigi primer, gigi satunya dimulai dari yang terkecil, ya, besar ya. Nah, kalau yang sekunder berarti gigi satunya dimulai dari yang terbesar. Di antara ini yang paling besar ini. Nih, ini gigi satunya, gigi duanya ngecil. Nah, gigi tiganya ini, gigi empatnya ini. Nah, tuh, ya. Nah, ini gigi primer, gigi satunya mulai dari yang terkecil, 2, 3, 4. Gigi sekunder, gigi satunya dimulai dari yang terbesar. 1, dia ngecil. Berarti ini gigi 1 sekunder, gigi 2 sekunder, 3, 4. Oke ya, kalau sudah tersusun kayak gini rapi, kan enak tuh. Udah rapi kayak gini, tinggal kita pasangin aja, kita colokin aja. Ini habis gigi 1, berarti langsung gigi 2 ya, sebelahnya. Ya, jadi kita nggak tebak-tebakan. Nih, gigi 2. Ini bebas ya, mau dibolak-balik bebas ya. Tapi lihat nanti lawannya ya. Ini cocoknya gini nih, ini ada tonjolan ya. Kemudian langsung ke gigi 1, 2, 3 ya, 3. Ini tonjolan. Nah, tonjolan nggak boleh ketemu tonjolan ya. Tonjolan harus lawannya lobang. Nah, ini ada lobang, ini ada tonjolan, baru dia klop. Nah, ya, klop ya. Tuh ya, tonjolan lawannya lobang. Nah, jadi kalau tonjolan sama tonjolan berarti jeruk makan jeruk ya. Nah, jadi ini selanjutnya, nah, gigi selanjutnya bebas aja nih. Nah, secara logika aja, mungkin nggak kayak gini? Kan nggak mungkin tuh, kan ada lobangnya, ada tonjolan pasti ada lobang, ya kan? Nah, berarti yang bener kayak gini, klop. Ya, dia pastikan di klop ya. Ini pemasangan yang bener ya. Nanti kita belum masuk ke rank belum ya. Kita masuk ke susunan gigi dulu aja. Next, selanjutnya yang sekunder. Sekunder, gigi satunya mulai dari yang terbesar. Berarti ini gigi satunya. Ya, gigi 1. Nah, ya. Gigi 1. Lanjut ke gigi 2. Ini ada lubang, berarti ada tonjolan. Oh, tonjolannya ada 2, nggak masalah. Tinggal pasin aja ya. Coba-coba aja. Masuk. Yang penting dia klop. Ya. Ini nggak klop ya. Numbur dia ya. Berarti tinggal dibalik aja. Nah, klop. Nih, pastiin dia klop. Dan kalau ini kebalik pun dia nggak mau klop ya, nggak mau klop. Nah, berarti yang bener yang kayak gini. Oke ya, jadi secara logika aja, kalau di motor tuh dia ada jodohnya semua ya, ada lawannya. Nah, oke, next selanjutnya, nih gigi 1, gigi 2, dan ini gigi 3. Cobain aja. Nah, kalau nggak masuk, nggak klop ya, berarti tinggal ininya dibalik aja. Tuh, lubang ketemu pentolan, cocok. Nah ya, next selanjutnya ke gigi 4-nya. Nah, oke. Ya, ini susunan yang benernya ya. Nanti setelah ini kita pasang ringnya ya. Jadi kita satu pelan-pelan aja dulu ya, pelan-pelan. Ketemuin gigi 1 primer ketemu dengan gigi 1 sekunder. Gigi 1 primer yang paling kecil, gigi 1 sekunder paling besar. Ketemuin. Nah, dan semuanya klop nih. Gigi 2 ketemu gigi 2, 3, 3, 4, 4. Nih, klop. Kalau terjadi tidak klop, berarti ada yang kurang pas pemasangannya. Nah, jadi boleh dicek lagi. Nah, tapi kalau klop ini berarti bener. Oke, sampai sini kita pahamin dulu ya. Oke, kalau paham, kita buka lagi, baru kita ke pemasangan rengnya ya. Susunannya masih kayak tadi ya, teratur. 1 primer yang paling kecil, 2, 3, 4. Oke, sekunder juga. Nih gigi 1-nya, ini gigi 2-nya, ini gigi 3, ini gigi 4 ya. Kenapa harus tersusun ini? Agar teratur dan mempermudah. Kalau kita diacak-acak terus kita pasangin, cocokin satu persatu, itu butuh waktu lama ya, dan itu namanya tebak-tebakan. Nah, kalau yang ini nggak tebak-tebakan, ini udah teratur, tinggal colokin aja. Oke, sekarang kita akan langsung pemasangan reng dan sepi. Ini yang terbelah ini namanya sepi ya, sepi ya, sepi. Untuk yang ini namanya reng. Oke ya, terasa paham semua ya. Nah, oke, setelah itu baru
Oke ya, untuk pemasangan reng dan sepi ini ada gigi rasio terbagi lagi menjadi ada 3 jenis lagi nih. Untuk yang ini gigi namanya gigi tetap karena dia nggak bisa digeser, nggak bisa diputar. Ya, kita kasih nama gigi tetap ya. Ini selanjutnya ada yang ini ya, gigi yang 2 nih. Ini contohnya ya. Ini jenis gigi putar karena dia bisa diputar, gitu aja lah gampangnya. Bisa digeser juga, gigi bebas boleh, gigi putar boleh. Ya, lebih ringannya gigi putar aja, bisa diputar. Ini gigi tetap, ini gigi putar. Ada satu lagi jenis gigi, yaitu gigi dia nggak bisa diputar, dia cuma bisanya digeser. Nah, makanya kita kasih nama gigi geser, gitu aja ya. Ya, gigi tetap, gigi putar, ya, gigi geser. Jadi ada 3 jenis. Nah, nanti ini untuk memasukkan rumus pemasangan reng. Jadi reng ini sama juga ya. Ini juga ada gigi tetap, gigi ininya, gigi putar dan gigi geser sama sekundernya juga. Jadi rumusnya untuk pemasangan reng hanya untuk gigi putar, itu rumusnya ya. Terus kalau ada bentuknya siring ya. Ini kayak siring gini ya. Nah, ini ada kayak celah ini ya, celah siring. Kalau ada siring itu harus dikasih yang namanya sepi. Ya, setiap ada celah dikasih sepi. Ya, ini ada celah harus kasih sepi. Itu rumusnya ya. Setiap ada celah atau siring harus dikasih sepi. Kalau enggak ya berarti enggak tepat. Ya, bisa bahaya, bisa keluar, bisa loncat ya. Oke ya, ini bukan siring yang ini ya. Ini agak lebar berarti bukan. Ini di bagian kopling nih. Yang ini, yang siringnya yang kecil-kecil gini ya. Oke, sekali lagi ya, yang reng itu hanya untuk gigi putar ya. Bagian reng itu hanya untuk gigi yang berputar. Kalau ada siring dikasih sepi, itu rumusnya. Oke ya, kita langsung masukin rumusnya. Ini yang pertama, gigi 1 primer ya, gigi 1. Ini gigi tetap, nggak bisa diputar, nggak bisa digeser. Berarti nggak perlu dikasih reng ya. Dan sini nggak ada siring, kita lanjut berarti ke gigi 2-nya. Ya, gigi 2. Nah, tuh. Nah, gigi 2 jenisnya yaitu gigi putar. Nah, tadi ingat rumusnya gigi putar. Kalau ada reng hanya untuk gigi putar. Berarti ini gigi putar dikasih reng, kita kasih reng. Reng ada 2 macam, ada yang besar dan ada yang kecil. Ya, kita logika aja nih. Kalau besar kan lobok tuh. Jadi nggak mungkin. Ya, berarti rengnya yang kecil. Ya, yang sesuai dengan ukuran dia ya. Nih, masukin. Tuh, karena dia gigi putar, karena rumusnya nanti reng hanya untuk gigi putar. Atau kalau sering orang tuh juga ngelihat dia di sini ada bekasnya, ya, ada bekas reng. Kalau sering-sering selain dari itu ya rumus itu, di sini ada bekas reng. Kalau ada bekas reng berarti dipasang reng. Nah, tapi kalau kita nggak gitu, ya, setiap gigi putar itu dikasih reng, ya, karena ini gigi putar kita kasih reng nih, kasih reng. Terus selanjutnya tuh ada siringnya, ada celah ya. Kelihatan mungkin agak gelap dikit ya. Ada celah siring. Nah, kalau ada siring dikasih yang namanya sepi ya. Nah, ini sepi ya. Sepi itu yang terbelah ini ya. Pengunci, sepi itu pengunci ya. Oke, kita masukin, kita gunakan ya obeng tang sepi ya, tang sepi. Masukin. Dipencet, kembangin, terus tangan satunya membantu dorong ya. Nah, kalau ada siring dikasih sepi, masukin aja. Nah, tuh ya. Jadi ngunci dia, nggak lari lagi ya. Next, selanjutnya gigi putar ada reng dan ada siring dikasih sepi. Selanjutnya gigi selanjutnya nih, gigi 3 ya. Gigi 3 ini pentolan, ini lubang. Tuh. Gigi 3 ini jenisnya gigi geser, tuh ya, nggak bisa diputar dia, tapi bisanya digeser, namanya gigi geser. Gigi geser tidak perlu dikasih reng. Kenapa tidak perlu dikasih reng? Karena ingat rumusnya, reng hanya untuk gigi putar nih, gigi putar. Kalau ada gigi putar pasti kasih reng. Kalau gigi geser nggak dikasih reng ya, karena rumusnya itu tadi ya. Dan di sini juga nggak ada bekas-bekas rengnya. Tapi ingat di sini tadi ada yang namanya apa? Ada siringnya. Nah, tuh ada siringnya. Kalau ada siring, nah, harus dikasih sepi. Nah, tuh ya, sepi ya.
pengunci. Nah, kalau ada siring dikasih sepi. Gigi geser nggak ada rengnya, tapi ada siring, terus dikasih sepi. Nih masukin. Tuh ya. Oke, itu yang perlu diingat tuh, pengunci dia. Next, selanjutnya langsung kita masuk ke gigi yang terakhir nih, gigi putar. Nah, tuh. Gigi putar. Ingat tadi rumusnya, gigi putar, setiap gigi putar dikasih reng, karena reng hanya untuk gigi putar. Ya, tuh reng. Reng di sini ada dua macam ya, ada boleh di bagian depan atau boleh di bagian belakang gigi putar. Ya, nggak masalah. Nanti boleh dicek aja kalau ada emang ada kelihatan bekas rengnya, boleh di bagian sininya boleh. Ya, bagian dalamnya reng. Reng hanya untuk gigi putar. Tuh, gigi putar. Klop. Ya. Ini cara penyusunan yang benar gigi rasio bagian yang primer. Oke, next. Selanjutnya yang sekunder. Ingat tadi gigi satu sekunder dimulai dari yang terbesar ya. Ini gigi satunya ya. Ini gigi satu, ini asnya ya. Kita masukin langsung. Nah, ingat kalau gini aja kan lobok nih. Nah, berarti ada bosnya. Ya, ada bosnya. Ini bosnya. Biar nggak lobok lagi. Tuh. Nah, ingat ini jenis gigi apa? Jenis gigi putar. Kalau gigi putar harus dikasih reng. Kenapa harus dikasih reng? Karena itu rumusnya. Reng hanya untuk gigi putar. Oke ya. Kita taruh di sini rengnya. Kemudian tuh ada siringnya ya. Kelihatan ya. Nah, tuh ada siring, ada celah ya. Kalau celah, ingat tadi rumusnya, kalau ada siring harus dikasih sepi. Nah, ya setiap ada siring harus dikasih sepi agar dia bisa mengunci. Dia pengunci, fungsinya sepi ya. Oke, kita coba pasang. Kita rumusnya pelan-pelan aja ya. Nah, nanti boleh diulang-ulang. Nah, ya. Nah, tuh ya. Tuh. Reng dikasih untuk gigi putar. Setiap gigi putar dikasih reng, dan ada siring itu dikasih sepi. Next, selanjutnya langsung kita masuk ke gigi duanya. Ya, gigi duanya nih klop. Tuh tandanya klop, dia pas. Ya. Klop dia pas. Ya. Nyantuk ya. Nih klop. Kalau klop ini jenis gigi apa nih? Ayo coba tebak. Gigi geser, gigi geser. Kalau gigi geser dikasih reng nggak? Enggak. Karena rumusnya ingat, reng hanya untuk gigi putar. Tapi ingat di sini ada siring. Ya. Kalau ada siring harus dikasih sepi. Nah, itu ya. Nah, setiap ada siring dikasih sepi. Oke, kita kasih sepinya. Nah, oke ya. Nih, penahan ya, sepi itu penahan biar nggak los ya. Next, selanjutnya ini ada gigi yang terakhir nih ya, gigi belum terakhir ya, gigi tiganya. Gigi tiga ini gigi apa nih? Gigi putar. Nih, klop. Nah, dia ada pentolan, ada lubang. Klop. Ini jenis gigi putar. Kalau gigi putar dikasih reng. Nah, untuk yang di sini ini rengnya ada dua nih. Ada di dalam dan ada di luar. Nah, tuh ya. Karena kita lihat ada juga yang bekasnya di sini ya. Tuh. Reng untuk gigi putar. Nah, untuk yang ini sekunder ini itu ada dua ya. Putar. Ya. Nih. Klop. Di sini kita kasih reng juga. Ya, ini bawaannya. Ya, setiap gigi putar dikasih reng. Terakhir ini nih ya, gigi empatnya. Ini jenis gigi geser ya, jadi nggak dikasih reng dan nggak ada siring lagi juga. Tapi di sini ada reng bos ya, tebal sini. Oke, klop. Oke, ini cara penyusunan yang benar untuk pemasangan gigi rasio. Boleh kita cek lagi, kita klopkan gigi satu ketemu gigi satu ya, gigi satu primer yang paling kecil, gigi satu sekunder yang paling besar, ketemuin klop. Dan ini menyatu
Ya, kalau menyatu berarti ini yang benarnya. Oke, sip. Next, selanjutnya kita langsung ke pemasangan ya. Pemasangan. Untuk pemasangan ya, di sini ada yang namanya apa ya? Boleh nyebutnya sendok. Kalau ini botol sidrumnya, botol sidrum. Ini yang capitnya ini boleh sendok atau capit ya. Jadi gimana cara pemasangannya ya? Yang ini, yang sendok atau capitnya ini posisinya di gigi geser ya. Gigi geser masing-masing ada 1 gigi geser ya. Sekunder ada 1 gigi geser. Primer ada 1 gigi geser. Jadi gimana cara memasang yang benar? Yaitu kita ada rumus lagi nih ya. Nah, di sini ada yang namanya pentolan ya, pentolan. Pentolan harus rumusnya nih ya. Pentolan harus masuk ke lubang yang ini. Nih ya. Nih, lubang ini. Dia lubangnya lubang-lubang buntu gitu ya. Nah, emang main di rumahnya gitu ya. Di sini ada juga lubang di bawah nih, tapi bukan lubang yang ini ya. Nah, jadi lubang yang benar ini. Nanti sampai pemasangan akhir pun ini pentolan yang ini harus tetap berada di sini. Terus masalah sendoknya gimana? Sendoknya bebas aja tuh. Mau yang mana ya? Mau sendok atas, kita coba nih, sendok atas ya. Ini sendok ada 2 ya. Ada sendok atas, sendok bawah ya. Kita coba yang atas dulu. Kalau yang atas kita masukin ke gigi gesernya ini, kira-kira masuk nggak pentolannya ke lubang? Enggak ya? Nah, kalau enggak, berarti otomatis karena ada 2, berarti yang bawah. Yang bawah kita coba, nih, masuk. Ya, masuk ke lubang. Jadi, yang tepat adalah yang bawah. Oke ya, yang bawah. Terus, selanjutnya, otomatis nih, ini nggak ada yang punya siapa-siapa lagi. Berarti yang sendok yang satunya lagi atau sendok yang atasnya berarti punya yang gigi primer. Nih, kita kelopin, satuin. Nyatu. Oke ya. Kelihatannya repot ya megangnya ya, harus tangan 2. Enggak ya. Kita coba ya. Ini jempol kita ya, jempol kita. Ini jempol kita berada di antara dua gigi ini. Ya. Di antara 2 gigi ini. Terus telunjuk kita ada di sini. Nah, terus terakhir ya, ini apa namanya? Jari manis sama jari kelingking nahan asnya. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, nih ya, dibolak-balik pun nggak jatuh. Nah, nanti dicoba ya pelan-pelan ya. Ini jempol di antara 2 gigi. Tahan sini. Telunjuk ya, nahan di sendok yang atas. Ya, terus ini jari kelingking sama jari manis nahan as tengah. Tuh, jari tengah boleh bantuin, boleh ya. Nah, jadi tangan satu pun bisa megangnya dan nggak jatuh. Oke ya, sip ya. Kalau oke, bisa gini, langsung kita pasang ke posisi crankcase-nya. Oke ya, ini gigi rasionya masih terpegang ya. Ingat tadi jempol, telunjuk ya. Ini jari manis sama jari kelingkingnya nahan sini. Jadi mempermudah aja ya. Terus tinggal kita pasang ya. Ini otomatis yang asnya ini, yang as besar masuk ke lubang sini. Ya, karena dia paling besar nih, otomatis saja. Ya, kita masukin perlahan. Tapi tetap juga jari kita tetap dikeluarin juga pelan-pelan. Nah, ya. Boleh goyang-goyang. Nah, tuh. Ini jangan sampai keluar nih. Kalau pentolan ini keluar, balikin lagi. Karena ini stopper untuk penahan gigi ya, gigi 3-nya, gigi 4-nya, biar nggak langsung ke gigi 1 atau netral. Oke ya, ini adalah pemasangan yang benarnya. Oke. Nanti tinggal diulang-ulang aja ya video yang ini, kita pelan-pelan aja. Dan ini engkolnya nggak ada masalah ya. Ini ada pentolan masuk ke ada lubangnya. Oke. Dan selanjutnya ini untuk stang sehernya ya. Stang sehernya ini karena udah lobok, jadi kita seharusnya main dipanasin atau di press biar bearing atau kelaharnya masuknya tuh ya gampang. Oke, setelah masuk gini baru tinggal ditutup aja ya, tinggal ditutup.
Oke, kita tutup ya. Ini crankcase penutupnya. Tuh ya. Ciri-ciri ya, kalau dia pas, dia posisinya rapat gitu ya. Kalau rapat dia pas. Kalau terjadi kerenggangan, berarti ada yang kurang pas. Boleh dicek ulang lagi. Itu kuncinya ya. Nah, kalau udah pas rapat gini, tinggal kita balik aja untuk pemasangan bautnya. Tapi ingat dijepit tadi ya, biar nggak berserakan, dijepit ya. Ini dijepit, ini juga dijepit ya. Baru kita pasangkan bautnya. Oke, setelah ini anggap aja bautnya terpasang semua ya. Kalau udah bautnya terpasang semua, baru dibalik lagi. Nah, kembali ke posisi kopling tadi. Oke ya, demikian ya cara pemasangan, pembongkaran dan pemasangan gigi rasio Supra atau Astrea Grand dan sejenisnya ya. Next, insya Allah ini bisa bermanfaat ya, semoga bisa bermanfaat. Yang ilmu yang sedikit ini kita berbagi aja ya, insya Allah kedepannya kita akan bikin video-video selanjutnya, mungkin gigi rasio Yamaha mungkin ya, terus Vega atau Krypton, terus Suzuki ya, dan Kawasaki. Mungkin kita akan berdel semua apa bedanya untuk video selanjutnya. Demikian ya untuk video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Terima kasih atas kunjungannya di AMMC Mechanical Course. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.